warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan diseminasi best practice Sinar Kaliga, Sinergi Inovasi dan Aksi Reformasi melalui komunitas belajar Orbit Ilmu dan website di SD Negeri Kaligang Salatiga, Kota Tegal, yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita, yaitu Ibu Lisa Andriani SPD MPD. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umat setianya sampai akhir hayat nanti. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya Bapak Ibu? Untuk memulai acara di siang hari ini, marilah kita baca basmalah bersama sehingga acara kita nanti akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Al-Harian SPD. Kepada Ibu Al kami persilahkan. Mohon Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Diseminasi oleh Ibu Lisa Andriani SPD MPD. Kepada Ibu Lisa Andriani SPD MPD kami persilahkan. Kepada yang terhormat segenap Dewan Guru SD Negeri Kaligang Salatiga yang hari ini siang ini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari saya tentang diseminasi best practice Sinar Kaliga, Sinergi Inovasi dan Aksi Reformasi melalui komunitas belajar Orbit Ilmu dan website di SD Negeri Kaligang Salatiga, Kota Tegal. Alhamdulillah hari ini berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh sukacita dan insya Allah dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu Guru sekalian serta menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan memaparkan best practice saya yang bertajuk Sinar Kaliga.
Sinarnya itu adalah sinergi, inovasi, dan aksi reformasi melalui komunitas belajar Orbit Ilmu. Yang saya paparkan ini yang merupakan sebuah praktik baik yang sudah kita laksanakan bersama di SMK Kaligang Salatiga ini tentunya memiliki latar belakang. Kenapa saya mengambil praktek baik ini? Latar belakangnya adalah pendidikan di abad 21 ini menuntut keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan literasi digital. Kemudian SMK Kaligang Salatiga itu sangat menyadari, kita semua menyadari bahwa peningkatan kualitas pembelajaran itu berbasis ekosistem, yaitu hal yang mustahil kalau kualitas pembelajaran kita itu tidak didukung oleh kita sendiri sebagai komunitas yang ada di SNB Kaligang Salatiga. Kemudian berdasarkan hasil rapot pendidikan tahun 2024 ternyata menunjukkan mengalami penurunan pada nilai kualitas pembelajaran sebesar 7,57 poin, yaitu dari 64,25 pada tahun 2023 turun menjadi 56,68, dan ini adalah salah satu indikator pada rapot pendidikan tahun 2024 yang paling perlu ditingkatkan. Makanya saya mengambil praktek baik ini. Kemudian dibutuhkan inovasi yang sistematis dan berkelanjutan dalam proses dan sebagainya, metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian kurangnya dukungan psikologis dan metode variatif. Tadi ya Bapak Ibu guru mengajar, tentunya yang diharapkan adalah dengan menggunakan metode ya, kemudian pendekatan yang tadi mengena ke anak ya, seperti sekarang kan sedang lazimnya apa Bapak Ibu guru? Deep learning ya, itu ya. Jadi diharapkan tadi dan dengan adanya pendekatan itu bisa masuk ke psikologis anak-anak kita. Jadi anak-anak itu belajar di kita di SDK itu merasa nyaman, aman, kemudian bermakna, sehingga mereka pulang itu membawa bekal ilmu yang bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang jelas adalah tadi rendahnya refleksi guru. Bapak Ibu guru setiap hari sudah mengajar ya, tapi kadang kita lupa melakukan refleksi dengan anak-anak kita, betul tidak? Iya, kita hanya sekedar memberikan materi, kemudian mengajarkan beberapa ilmu, tetapi kadang kita lupa. Anak-anak tadi dari mulai pukul 7 sampai pukul 12 kita belajar apa saja ya? Apa sih yang kamu rasakan dari pembelajaran kita dari pagi sampai siang? Kadang kita melupakan itu, benar tidak? Iya, kita melupakan itu. Kita hanya mengejar materi supaya gimana anak itu pandai dan sebagainya, tapi kita lupa menanyakan bagaimana perasaan mereka belajar bersama kita dari pagi sampai siang. Kemudian ada beberapa landasan teori yang melatar belakangi pemilihan best practice bertajuk Sinar Kaligang. Yang pertama adalah dari Suyanto tahun 2022 bahwa komunitas belajar ini merupakan kunci profesionalisme guru. Jelas, tanpa adanya suatu komunitas kita mungkin bekerja seperti seorang diri. Padahal satuan pendidikan khususnya SD Kaligang Salatiga ini adalah sebuah teamwork yang harus selalu solid, sehingga apapun masalahnya yang terjadi pada pendidikan di sekolah dasar kita ini bisa kita atasi bersama. Kemudian dari Nasution tahun 2023 bahwa website ini adalah suatu alat reformasi pembelajaran. Jelas, dengan adanya berbagai macam sosial media yang sudah kita miliki, mulai dari apa sih yang guru yang sudah kita miliki di Kaligang Salatiga ini? Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube juga. Nah, dari beberapa sosmed ini itu nanti bisa terangkum jadi satu dalam suatu website ya. Jadi website ini nanti akan terintegrasi dengan beberapa sosial media yang dimiliki oleh SDK Kaligang Salatiga. Kemudian dari Nur Cahyani dan Saputra tahun 2022 bahwa website itu tingkatkan literasi digital dan keterlibatan orang tua. Jelas, kita sudah memiliki perpustakaan,
Nah, perpustakaan itu bukan hanya buku-buku yang bisa anak-anak baca, anak-anak juga bisa mengakses buku bacaan baik fiksi maupun non-fiksi secara online. Dan dengan adanya website tadi, anak-anak itu mungkin mereka bisa punya karya dan bisa disebarluaskan lewat website. Yang membaca bukan hanya kita sebagai guru di Kaligangsa 3, tapi bahkan mungkin seluruh dunia ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat. Kemudian rumusan masalahnya itu apa saja? Yang pertama adalah bagaimana membangun sinergi antara pendidik dalam komunitas belajar. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana memanfaatkan website sekolah ini sebagai media transformasi atau media perubahan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi dan digitalisasi. Ini yang poin yang sangat penting bagi kita ya. Jadi kualitas pembelajaran kita itu sangat perlu ditingkatkan. Kemudian dari tujuan praktik baik yang tadi bertajuk Sinar Kaliga, Kaliganya itu adalah SD Negeri Kaligangsa 3 ya. Ada tujuannya, ada 5 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sinergi antar pendidik dalam komunitas belajar orbit ilmu. Orbit ilmu ini saja ternyata ada filosofinya. O-nya itu adalah optimalisasi ruang belajar inovatif terintegrasi. Kemudian ilmunya adalah inovasi, literasi, dan peningkatan mutu pembelajaran yang unggul. Jadi dari nama orbit ilmu saja itu ternyata sangat bermakna Bapak Ibu guru ya. Jadi bukan hanya sekedar istilah, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Ya, maka diharapkan dengan komunitas kita yang sudah ada ini, orbit ilmu ini itu bukan hanya sekedar suatu komunitas, tapi tadi bisa mengorbit, meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian tadi menciptakan iklim komunitas yang baik di sesama kita. Kemudian yang kedua adalah mendorong inovasi pembelajaran yang berdampak terhadap hasil belajar murid. Nah ini ya, jelas kalau Bapak Ibu guru tadi terbiasa dengan inovasi-inovasi pembelajaran, otomatis pembelajaran anak itu tidak akan berjalan monoton ya, tapi mengasihkan, bermakna ya. Mereka nggak terasa belajar nih ya, karena Bapak Ibu tuh menyajikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan pemanfaatan website sekolah sebagai media literasi digital dan alat transformasi pembelajaran ya. Mengintegrasikannya, jadi antara website sekolah dengan media yang ada di sekolah kita itu diintegrasikan, dijadikan satu, disambungkan, dirangkaikan ya. Sehingga website sekolah kita ini itu tadi bukan hanya sebuah rumah kosong, tetapi ada isinya. Hasil karya Bapak Ibu guru, termasuk hasil saya sendiri, kemudian hasil karya anak-anak kita, bahkan dari komunitas paguyuban kelas, para wali murid pun misalkan mereka yang punya suatu karya ya, itu bisa ya, karena mereka juga bagian dari komunitas pendidikan di SD Negeri Kaligangsa 3. Kemudian yang keempat adalah membangun budaya digital kolaboratif dan reflektif di lingkungan sekolah. Jelas adanya suatu kebiasaan ya, seperti kita melakukan pembiasaan literasi dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu, itu berawal dari suatu kegiatan yang biasa dilakukan, nanti akan berujung menjadi suatu budaya ya, pembiasaan. Kalau kita berwanti tentang akhlak mulia, pembiasaan akhlakul karimah, akhlak yang baik, itu nanti kalau terbiasa lama-lama akan menjadikan suatu budaya yang positif bagi anak kita, juga bagi kita sendiri sebagai pendidik. Kemudian yang kelima adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas sekolah melalui keterbukaan informasi dan dokumentasi berbasis website. Jelaslah media sosial yang kita miliki
yang tadi sudah terintegrasi dari website, para orang tua itu bisa mengakses informasi sejelas-jelasnya dari SNP Kalikangsa 3, mulai dari prestasinya, pengumuman-pengumuman, kemudian kegiatan-kegiatan, program-program, mereka bisa mudah untuk mengaksesnya. Nah, kemudian dari Sinar Kalika ini tentunya ada beberapa strategi dan inovasi, yaitu inovasinya adalah tadi komunitas belajar orbit ilmu, itu sebagai forum rutinnya yang kita laksanakan setiap bulan. Para bapak ibu guru menjadi narasumbernya bergantian, sehingga bapak ibu guru bisa berbagi praktik baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk sesama rekan sejawat. Kemudian di situ ada pengelolaan website sekolah. Nah, dari website sekolah ini Bapak Ibu guru monggo silakan yang punya bakat menulis, kemudian sudah dimuat di di surat kabar, misalkan contohnya di Kota Tegal ada Rada Tegal ya Bapak Ibu. Kemudian jenengan teruskan ke website sekolah kita silakan, atau kegiatan-kegiatan jenengan, misalkan kegiatan anak-anak di kelas 1 sampai dengan kelas 5 apa saja, program-program yang ada di sekolah kita silakan. Ini sangat mewadahi kita untuk memberikan ide, berekspresi, dan tadi juga berkreasi bersama anak-anak didik kita. Kemudian keterlibatan orang tua, keterlibatan guru, keterlibatan siswa dan juga masyarakat. Jadi dengan adanya Sinar Kalika ini tadi bukan hanya sekedar wacana, tapi ayo kita sebagai warga sekolah SNP Kalikangsa 3, ayo kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang baik bersama-sama. Kemudian hal-hal apa yang tadi sekiranya kurang baik, ayo kita tingkatkan bersama. Star of Sinar Kalika. Star di sini bukan bintang ya Bapak Ibu. Ini adalah singkatan dari S-nya adalah situation, situasi, T-nya itu tantangan, A-nya itu aksi, dan R-nya adalah refleksi. Ya, sehingga saya tuliskan Star of Sinar Kalika. Sepintas seperti bahasa Inggris nih. Kelihatannya ya. Ya memang ada singkatan bahasa Indonesia, cuma ini saya ambil bahasa Indonesia. Kita telaah dari Sinar Kalika ini situasinya bagaimana? Situasinya tadi saya merujuk pada rapot pendidikan kita tahun 2024 yang menunjukkan penurunan pada kualitas pembelajaran sebesar 7,57 poin. Penyebabnya apa sih Bapak Ibu? Kira-kira coba. Kenapa kok kualitas pembelajaran kita itu turun? Padahal Bapak Ibu guru sudah memberikan pembelajaran semaksimal mungkin, sudah mendidik anak semaksimal mungkin, tapi kok kenapa turun ya? Penyebabnya apa? Oh, minim inovasi tadi. Kebanyakan Bapak Ibu guru tuh biasa mengajar di zona nyaman. Sudahlah, saya mengajar begini saja sudah cukup, anak-anak saya sudah puas kok. Padahal kadang kalau Bapak Ibu itu mau mendengar suara dari anak-anak kita, mereka tuh ingin pembelajarannya tuh berbeda. Nah, mungkin sesekali di luar dengan permainan, tapi permainannya itu ada ujungnya ya. Jadi tidak monoton selalu di dalam kelas. Kemudian menggunakan metode model pendekatan yang bervariasi. Kemudian terbatasnya media, ya. Di Kalikangsa 3 ini memang belum memiliki media yang lengkap. Betul tidak Bapak Ibu guru? Betul. Contohnya kita belum memiliki Chromebook, sehingga kita harus meminjam di sekolah lain pada saat kita mengadakan AMBK yang nanti juga kelas 6 ya Bu Iza ya, ada kegiatan TKA juga ya. Kemudian rendahnya kolaborasi. Nah, ini yang harus kita sangat-sangat bangun Bapak Ibu guru. Kadang Bapak Ibu itu pintar-pintar, saya tahu punya keunikan masing-masing dan luar biasa semua, tapi kadang masih minim kolaborasi. Jadi kadang lebih suka bekerja sendiri. Padahal ya seperti kita tepuk tangan, kalau satu jari berbunyi tidak.
tidak. Tapi kalau kita dengan 10 jari menghasilkan bunyi tidak. Nah, menghasilkannya sama ya. Pada saat Bapak Ibu berkolaborasi punya masalah, punya keluhan dalam menghadapi anak-anak di kelas, jenengan sharing, Bapak Ibu sharing. Nah, dari sharing-sharing Bapak Ibu guru ini, nanti mungkin guru A, oh saya punya solusinya Pak. Guru B, Bu, saya punya solusinya. Akhirnya masalah yang menurut Bapak Ibu guru besar itu mudah terselesaikan dengan adanya kolaborasi. Dan akses informasi yang kurang ya, tadi sejumlah pelatihan yang ada di PMM mungkin kadang kita jarang untuk menyentuhnya, melirik kemudian membaca untuk itu mungkin kita jarang. Nah, kemudian tantangannya apa sih dari praktek baik Sinar Kaliga ini? Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya akses internet. Tadi kita belum memiliki Chromebook, kemudian akses jaringan internet juga masih terbatas. Kemudian perlu menjaga motivasi dan komitmen semua pihak, jelas. Jadi jangan seperti pepatah apa ya Pak Yosef, hangat-hangat ayam. Mohon maaf ya, bukan saya berbicara yang tidak sopan. Jadi hanya semangat di awal, ayo kita, tapi seiring berjalannya waktu kemudian lambat laun menghilang gaungnya. Nah, itu yang kita harus memang punya komitmen bersama. Ayo kita aktifkan Kombel kita dan website kita, ramaikan website kita, isi dengan karya-karya terbaik kita dan anak-anak kita. Kemudian ketimpangan keterampilan SDM sumber daya manusia dalam mengedukasi dan pengelolaan website. Jadi mungkin ini yang para generasi muda nih. Kalau saya ikutnya golongan tua ya Pak Yosef. Nah, ini ada Bu Vira, Bu Via, Bu Ise, Bu Devi ya. Itu wah, ada Pak Vicky juga nih masternya. Nah, mungkin mereka tuh sangat handal ya Pak untuk mengakses semua informasi. Mungkin kalau kita tadi ya agak sedikit lambat, tapi ya walaupun kita melangkah lambat ya Pak Yosef, tapi lebih baik daripada kita diam di tempat ya. Paling nggak kalau kita melangkah Bapak Ibu guru ya, kita lambat, saya diselip sama Bu Via, tapi nanti saya juga akan di ujung itu. Tapi kalau saya diam saja, apakah saya akan bisa mengejar Bu Via? Tidak ya. Jadi intinya perubahan itu jelas ada. Kita mengikuti walaupun kita tidak berlari secepat generasi apa ya? Generasi apa namanya guru? Ya, gen milenial ya. Tapi kita tetap melangkah. Nah, itu ya. Kemudian koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Saya sebagai pimpinan di sini mungkin akan sangat perlu berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dengan pengawas, dengan Korwil dan sebagainya untuk mewujudkan atau menghilangkan atau mengatasi semua tantangan-tantangan dalam praktek baik ini. Ya, kemudian tadi S ya, S sudah situasi, tantangan T sudah, kemudian aksinya. Aksi Sinar Kaliga itu dari perencanaan, yaitu dimulai dari Desember tahun 2023. Ini adalah selepas saya mengikuti kegiatan on job learning di Semarang dan Solo. Kemudian saya berinisiatif dan saya berdiskusikan dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana nih ya? Kemudian berlanjut sampai Januari 2024. Tujuannya jelas apa? Ya untuk tadi transformasi pembelajaran yang berbasis kolaborasi dan teknologi bersama. Kemudian pelaksanaannya siapa saja tim pelaksananya? Yaitu jelas ada kepala sekolah sebagai pengarah dan penanggung jawab konten. Jadi karya-karya apa nih, produk-produk apa atau hasil karya, program apa sih yang akan kita upload di website kita. Kemudian ada guru dan komunitas, yaitu sebagai pelaksana teknis dan penyedia konten. Jelas di samping saya juga tadi memberikan karya saya, Bapak Ibu guru juga silakan, anak-anak kita juga silakan. Jadi Bapak Ibu itu kontennya apa ya, karyanya apa ya, produknya apa ya yang akan kita
kita kita upload ke website kita ya. Kemudian di samping itu ada tim IT Jelas. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada Bu Fia sebagai operator sekolah, sehingga ini akan sangat membantu kita semua ya dalam rangka untuk tadi memanfaatkan website sekolah kita. Kemudian di situ ada murid, ada orang tua, ada komite yang berpartisipasi dalam kegiatan atau program Sinar Kaliga. Kemudian strateginya bagaimana? Yaitu jelas pembentukan komunitas Orbit Ilmu dan website itu sebagai media edukasi ya. Jadi untuk mewujudkan dari praktek baik Sinar Kaliga ini tadi adalah pembentukan komunitas belajar Orbit Ilmu dan pemanfaatan website yang ada di SD Negeri Kaligangsa 3 Kota Tegal. Kemudian kontennya apa saja sih? Ya jelas tadi berisi pengumuman, program-program sekolah, hasil karya anak, hasil karya Bapak Ibu guru, atau tadi informasi-informasi pendidikan ya, baik dari pusat maupun dari daerah yang memang semakin memperkaya kita dalam meningkatkan tadi kualitas pembelajaran mutu pendidikan di SD Negeri Kaligangsa 3. Kemudian terintegrasi dengan media sosial tadi seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ya, sehingga ya semakin berwarna ya. Bukan hanya jenengan sudah menampilkan karya terbaik di kelas, tetapi jenengan bisa sharing ke orang lain. Dan di dalam karya yang jenengan tampilkan bersama anak-anak itu tadi tentunya yang diharapkan dapat menginspirasi orang lain. Kemudian letaknya di mana? Ya jelas ya di sekolah kita kegiatannya tadi jenengan bisa Bapak Ibu bisa melaksanakan di ruang kelas ataupun outing kelas di luar kelas ya. Kemudian baik secara luring seperti ini ya, ataupun secara dari menggunakan gimmick dan sebagainya. Kemudian sumber dayanya ya jelas kita sendiri ya, saya beserta Bapak Ibu guru. Kemudian ada sarana tadi, ada jaringan internet ya. Kemudian mungkin tadi ada Chromebook, tapi untuk Chromebook kita memang belum ada ya. Kemudian dari dana BOS dan ditunjang dengan materi kurikulum ya. Kurikulumnya masih kurikulum 2013, tapi pendekatannya dengan deep learning. Nah, kemudian dari praktek baik Sinar Kaliga ini tentunya apapun kegiatan yang kita lakukan pasti itu ada setelah perencanaan, pelaksanaan pasti ada yang namanya evaluasi. Evaluasi di sini adalah tentunya dilakukan oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian dengan koordinator kombel kita ya, kemudian dengan admin website kita ya, seperti tadi peralatan komputer kita, kemudian guru komite ya. Komite sekolah ini kan termasuk di dalamnya ada wali muridnya. Itu kita evaluasi bersama dengan adanya kombel kita, apakah sudah baik meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran apa tidak, bagaimana pelayanan pendidikan kita kepada murid itu kita bagaimana. Itu kan sangat perlu kita mendengar suara dari para wali murid ya. Kemudian ada observasi ya. Kemudian pada saat observasi ya, pada saat Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di kelas ya, setiap semester saya masuk ke kelas untuk mengobservasi pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Itu juga merupakan suatu evaluasi ya. Kadang kalau kita itu bertindak, melakukan kegiatan atau membuat suatu program, itu kita perlu evaluasi, sehingga evaluasi ini bukan dijadikan sebagai apa Bu Guru, bahan ejekan, bukan, tapi untuk semakin memperbaiki diri kita di masa yang akan datang.
Kemudian ada analisis website, dokumentasi jelas setiap kegiatan itu masih ada, baik berupa video maupun foto. Dan sekarang Bapak Ibu Guru, semua kegiatan itu harus didokumentasikan, ya, sekecil apapun ya. Jadi bukannya kita pansos ya, bukannya kita suka narsis, tidak, tapi memang sekarang eranya apapun dalam bidang pembelajaran apapun itu diperlukan, termasuk program-program dari pemerintah. Kita di bawah setiap satuan pendidikan diminta melaksanakan, contohnya kemarin PLS itu diminta dokumentasinya, ya. Jadi tanpa dokumentasi, bukannya kita tidak percaya, kita tidak melakukan itu ya, tapi memang sekarang dituntut seperti itu. Jadi dokumentasi sangat penting. Kemudian refleksi, nah yang sudah kita lakukan di kombel kita, di website kita itu apa ya? Itu memberikan manfaat atau tidak ya? Saya merasa mendapat keuntungan apa tidak ya? Anak-anak merasa ada perubahan atau tidak ya? Nah ini kita perlu refleksi. Kemudian refleksinya tadi ya, program ini akan efektif mengembangkan budaya kolaboratif. Jelas dengan adanya Bapak Ibu Guru 1 bulan sekali itu berkumpul bersama, bisa di ruang kelas, bisa di ruang kepala sekolah, atau di ruang perpustakaan, atau di taman sekolah, atau kita berjalan di dekat lingkungan kita, karena kita dekat dengan Pondok Bayuman di situ. Jadi ya suasananya santai, tapi kita tetap berdiskusi hal-hal yang baik ya, diskusinya yang berbobot gitu ya, walaupun suasananya santai ya. Jadi tidak melulu harus selalu di dalam ruangan kita melaksanakan kegiatan tadi ya, komunitas bersama. Jadi adanya kolaborasi, kerjasama, teamwork ya. Kemudian guru terbiasa berbagi dan refleksi praktik baik. Nah, jadi saya sudah melihat nih ya, Bapak Ibu Guru itu sekarang itu sudah bervariasi mengajarnya ya. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang variatif juga. Kemudian tadi minta bantuan anak atau apa, mendokumentasikan dalam bentuk foto ataupun video. Itu sudah ada perubahannya. Saya melihat dari apa yang Bapak Ibu Guru lakukan selama ini ya. Kemudian website itu menjadi pusat dokumentasi dan inovasi. Walaupun kita tarafnya adalah sekolah dasar, pendidikan dasar ya, tetapi ayo kita buktikan kepada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahwa kita itu punya website, kita itu punya komunitas belajar yang tadi bukan hanya sekedar rumah, tapi rumah itu diisi dengan hal-hal yang baik ya, dengan perabotan yang baik ya. Perabotannya apa? Ya tadi hasil karya Bapak Ibu Guru, hasil karya anak, kemudian program-program sekolah ya. Mungkin tadi anak punya inisiatif ya, kita harus menggali ya suaranya muridnya, pilihannya muridnya, keahliannya murid, bakatnya murid itu bisa kita gali dan kita salurkan, kita tempatkan di website sekolah kita yang merupakan menjadi suatu inovasi bagi sekolah kita. Nah, simpulannya apa sih Bapak Ibu Guru? Dari tadi saya ngomong latar belakang sampai dengan terakhir tadi adalah refleksi. Simpulannya adalah bahwa Sinar Kaligang di SD Negeri Kaligang Setiga merupakan inisiatif. Nah, inisiatif berarti apa Bapak Ibu Guru? Ide ya, ide gagasan ya, yang menggabungkan komunitas belajar orbit ilmu ya. Tadi orbit ilmunya saja sudah mengandung makna yang sangat luar biasa. Orbit ilmu, O-nya adalah optimalisasi, R-nya ruang, B-nya belajar, I-nya ya inovatif, T-nya terintegrasi. Ilmunya adalah inovasi, literasi, dan peningkatan mutu pembelajaran yang unggul. Nah, jadi makna dari orbit ilmu aja itu sudah sangat luar biasa ya, apalagi didukung dengan kegiatan kita yang luar biasa dari Bapak Ibu Guru. Dan pemanfaatan website sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
dan reformasi birokrasi. Jadi diharapkan Bapak Guru itu bisa mengakses semua informasi pendidikan ya. Mungkin contoh-contoh pembelajaran yang menarik. Nah, bisa diakses lewat website tersebut dan bisa di-sharing ke anak didik kita. Kita praktekkan ya, bukan hanya sekedar sharing tapi kita mempraktekannya. Melalui reformasi birokrasi jelas tidak menutup kemungkinan ya. Sekarang eranya adalah era arus informasi yang begitu dahsyat ya, sehingga kalau apalagi kita ya sebagai pendidik, sebagai guru, jangan sampai ketinggalan info ya, jangan sampai kita lebih dulu anak didik kita yang tahu daripada kita. Kita kan guru ya, harusnya kita memang menjadi sebuah gudang informasi bagi anak-anak didik kita, walaupun mereka tuh bisa mengakses sangat mudah ya di eranya mereka generasi alpha ya, generasi Z ya, generasi milenial, tapi kita tetap sebagai gudang informasi bagi anak didik kita. Kemudian program ini berhasil dengan menjawab tantangan melalui pendekatan digital. Nah, karena sekarang eranya digital, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti era tersebut. Kalau tidak, apa yang terjadi Bapak Ibu Guru? Kalau kita diam saja di tempat, tidak mau menggubris adanya perubahan, ya nanti kita yang akan tergilas ya. Kita yang akan tergilas ya oleh perubahan itu ya. Jadi kita tetap melangkah menuju perubahan, walaupun tadi jalannya tidak secepat kilat para generasi milenial, tapi kita tetap melangkah ya, jangan stuck di tempat. Kemudian adanya peningkatan kualitas pembelajaran sebesar walaupun hanya 0,32 pada rapat pendidikan tahun 2025, tapi ini sudah luar biasa ya, bukan turun tapi kita mengalami peningkatan. Terus dampak positifnya yaitu meliputi peningkatan partisipasi guru dalam mengakses informasi pendidikan. Nah, dengan adanya Kombil, dengan adanya website, Bapak Ibu guru berkumpul tadi ngobrol, tapi obrolannya santai tapi berbobot ya. Dan memecahkan mungkin masalah-masalah yang Bapak Ibu guru hadapi di kelas dengan sharing. Guru olahraga sharing dengan guru agama, sesama guru kelas 1 sampai kelas 6 sharing di suatu komunitas. Karena kita di sekolah kita dengan Kombil kita, maka tantangan kendala yang kita hadapi di kelas itu nanti akan mudah terselesaikan. Kemudian sinar Kalika ini menunjukkan bahwa sinergi inovasi dan komunitas mampu menciptakan budaya belajar yang dinamis dan berkelanjutan. Jadi tadi yang saya sampaikan dengan Bapak Ibu guru bahwa perubahan itu selalu ada, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dan kita mau nggak mau itu harus menerima perubahan itu ya. Kita dinamis ya, jadi luwes, fleksibel dalam menghadapi atau menerima perubahan yang ada, dan itu berkelanjutan. Jadi kita menerima tadi adanya pendekatan guru di Branding, ya kita pelajari bersama, dan bukan sekedar kita tahu informasinya, tapi kita lanjutkan, kita praktekkan ya dalam memberikan proses pembelajaran kepada murid kita. Kemudian rekomendasinya adalah integrasi program dalam RKS tahunan, kemudian dukungan pelatihan dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan website ya ke depan sebagai rekomendasi, kemudian duplikasi praktek ke sekolah lain. Mungkin dari praktek baik yang saya lakukan ini akan dicontoh oleh satuan pendidikan lainnya ya, baik di tingkat kecamatan, kota maupun yang lain ya. Jadi kemudian adanya kemitraan dengan dinas, kampus, dan juga media lokal. Mungkin suatu saat ke depannya itu kita bisa berkolaborasi ya, bekerja sama dengan tadi warga sekitar ataupun dengan tadi kampus ya, dengan kampus yang dekat dengan kota dekat mungkin dengan Pancasakti atau dengan UNES dan sebagainya ya. Kemudian
dengan Dinas Pendidikan jelas ya, kita selalu memerlukan koordinasi ya dalam rangka setiap program yang kita lakukan ya. Jadi kita tetap berjalan pada koridor yang benar ya, itu yang diharapkan. Iya, terima kasih. Itu adalah tadi penjelasan dari dari pemaparan praktek baik yang sudah saya lakukan di SD Negeri Kaligangsar 3. Ya, warnanya mungkin ya. Jadi dari praktek baik tentang praktek baik Sinar Kaliga ini, apa yang Bapak Ibu Guru rasakan? Apa yang Bapak Ibu Guru rasakan dari adanya komunitas belajar orbit ilmu, kolaborasi kita selama ini, kemudian dengan berbagai medsos kita, media sosial kita yang sudah terintegrasi dengan website kita, itu Bapak Ibu Guru merasakan apa? Dan dampaknya bagi anak-anak itu apa ya? Silakan mungkin secara singkat nanti bisa ditempel musiknya pada papan tulis ini ya. Ini sebagai umpan balik dari praktek baik yang saya lakukan ya, sehingga kedepannya praktek baik ini bukan stop di sini, tapi nanti akan memunculkan melakukan praktek baik selanjutnya, best practice selanjutnya ya. Jadi dari Sinar Kaliga ini adanya komunitas belajar, adanya pemanfaatan website, itu apa yang Bu Al rasakan bagi Bu Al sendiri maupun bagi anak-anak didik kita gitu. Musiknya ya. Terima kasih Pak Bibi. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Dalam rangka semakin memperkaya apa yang sudah saya lakukan di SD Negeri ini, silakan Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang ingin bertanya. Mungkin hal-hal yang belum saya sampaikan, belum sempat saya sampaikan, Bapak Ibu Guru mau bertanya, silakan. Terima kasih untuk umpan balik yang sudah diberikan ya. Mungkin coba Bapak Ibu Guru mau membacakan umpan baliknya sendiri atau Bapak Ibu teman, silakan. Monggo Bapak Ibu Guru. Ini membacakan milik sendiri atau milik sendiri boleh. Silakan Pak Yosef. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan adanya Kombel Orbit Ilmu didukung dengan Sinar Kaliga menjadi motivasi saya sebagai guru yang dituntut inovatif dalam PPM sehingga menghasilkan lulusan anak didik yang unggul. Itu yang dirasakan Pak Yosef. Ya, coba satu lagi siapa yang ingin membacakan apa ya? Yang Bapak Guru rasakan sendiri, silakan. Tadi selain Pak Yosef, sekarang coba tadi Pak Guru sudah, sekarang dari Bu Guru coba, silakan, yuk. Iya. Tadi kita mengajari anak untuk berinovasi ya, untuk percaya diri, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ayo Bapak Gurunya juga harus percaya diri ya, harus percaya diri ya, jangan malu untuk tampil ke depan ya, membacakan milik sendiri saja nggak apa-apa. Silakan, ayo. Tadi sudah Pak Guru nih diwakili oleh Pak Yosef. Sekarang Bu Guru coba. Silakan ayo. Ya, silakan. Boleh milik sendiri atau milik orang lain nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya sendiri tuh sangat mendukung 100% ya Bu untuk program Orbit Ilmu dan Sinar Kaliga ini, dan justru itu bisa memotivasi saya untuk menambah skill untuk meningkatkan pemanfaatan website sekolah ya. Jadi di sini saya harus lebih bisa untuk meningkatkan website sekolah, dan kami akan selalu mengedukasi juga ke anak-anak, keluarga terdekat, teman sejawat bahwa kita juga punya website sekolah yang bagus seperti itu, sehingga harapan kami Sinar Kaliga selalu bersinar di masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia ya. Saya bacakan satu ya, dari Ibu Guru atau Pak Guru ya. Best practice yang telah dilaksanakan oleh Bu Lisa Andriani sangat bermanfaat untuk perkembangan SNK Kalikansa 3. Melalui komunitas belajar Orbit Ilmu, Dewan Guru dapat saling sharing ilmu. Ini nanti milik Pak Yosef ya? Betul ya? Ya. Jadi intinya Bapak Ibu Guru itu mendukung penuh dan merasakan manfaatnya dari adanya praktek baik Sinar Kaliga ya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa dengan adanya Orbit Ilmu dan website SNK Kalikansa 3, saya merasakan sebagai guru jadi bisa berbagi permasalahan ya. Tadi yang saya bilang ya, dan kadang masalah yang kita hadapi itu kita lebih besar dari masalah itu, tapi kadang kita sudah lakukan di SNK Kalikansa 3. Saya sangat berharap bahwa Sinar Kaliga ini tadi yang seperti Bu Fia katakan akan selalu bersinar ya. Akan selalu bersinar, itu ada logonya di sini ya. Jadi, nah ini mungkin di atas tidak terlalu terlihat ya. Nah ini ya, ini ada matahari ya yang bersinar menyinarkan sinarnya ke segala penjuru arah. Ini kan berarti seperti ide ya, ide panjenengan yang menyebar ke semua penjuru kota ini, bahkan ke dunia ya. Kemudian tadi ya di sini dikelilingi oleh seperti ini bumi, ada kayak ini melintasnya. Melintas ini adalah tadi kita dalam satu komunitas, kita mengorbit bersama. Orbit itu berarti terbit ya. Kita mengorbit bersama nih ya, melaju bersama menuju pendidikan yang lebih baik ya. Dan kita menyinari baik orang-orang yang ada dalam komunitas itu, juga menyinari di sekeliling kita ya. Sinar itu kan berarti menerangi ya Bapak Ibu Guru. Dan jelas yang namanya menerangi itu berarti memberikan pencerahan ya. Jadi dengan adanya Sinar Kaliga ini tadi bukan hanya sekedar wacana biasa, tapi tadi yang Bu Fia katakan akan terus bersinar di masa-masa mendatang ya. Itu saja pemaparan dari saya. Diseminasi Sinar Kaliga, sinergi inovasi dan aksi reformasi melalui komunitas belajar Orbit Ilmu dan website
di SD Negeri Kaligangsel 3 Kota Tegal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kami sampaikan, alhamdulillah ya, kita sudah menerima ilmu yang baru ya, dan tinggal kita mempraktekannya dari sekarang, dan insya Allah nanti akan diterima kita manfaatnya sampai akhir nanti. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.